sih bawa 200 tune up injeksi. Terus untuk yang lainnya tuh? Yang lainnya ini saya ibaratnya bergabung lah sama Ceper. Dia main di Matic-nya, saya main di 200 tune up-nya. Kalau ini yang bawa siapa? Ini yang bawa untuk sekarang ini Diba, Tijil sama John. Diba, Tijil sama John? Iya betul. Nah kalau misalkan 3 joki begitu kuat Om? Insya Allah kuat, biasanya sih kuat. Ini motor digilir ya? Iya digilir. Dia ikut di 200, cc-nya berarti di bawah 200. Betul. Saya boleh bahas speknya nggak Om? Boleh. Ini basicnya adalah motor MX King. Ya. Tahun sekitar 2017 lah. 2017. Ya. Terus untuk misal nih Om, Ya. krek asnya itu di stroke. Kerkasnya saya ada 2 spek ya kan. Jadi saya udah coba-coba untuk yang paling maksimal di sekarang gitu loh ya kan. Ini naik berapa mili Om? Ini kalau kerkas standar. Kerkasnya standar, Ya. stroke-nya standar. Stroke-nya standar. Cuman kita maksimalin di pistonnya. Jadi overbore. Pistonnya naik berapa Om? Berapa mili? 65. Ini pakai 65. Pakai 65. Untuk stangnya berarti tetap pakai standar. Stangnya ganti. Pakai produk inilah, apa maksudnya forging gitu. Aftermarket lah ya. Aftermarket, betul. Produk orinya kan berarti bukan. Terus untuk di bagian TB-nya Om. TB-nya Om kalau diregulasi dia harus standar apa boleh di rimmer sih? Oh, boleh di rimmer. TB kalau buat drag kayak gini 200 kan open dia, bebas ya kan mau berapa. Cuman saya ketemu angka maksimalnya di power itu antara 38 sampai 40 itu. Kalau lebih dari itu dia udah powernya kurang gitu loh ya kan. Malah jadi over atau malah under sebenarnya? Malah under. Jadi nanti kalau TB semakin gede nanti malah dia buat power atasnya kurang gitu ya kan. Nah, ini peruntukannya memang benar-benar buat 201 emang apa dia juga diikutin 402 Om? Ini sih untuk saya sih sekarang nyetingnya 201 gitu. Emang khusus buat bikin 201 gitu. Bukan loh. Untuk 402 berarti. Bukan untuk 402. Karena cc-nya kan main 200 cc gitu ya kan. Gitu. Nah, kalau misalkan di bagian headnya sendiri Om rubah? Headnya rubah. Saya headnya juga macam-macam Mas. Jadi saya headnya itu ada yang pakai UMA, ada yang pakai Red Leo gitu ya kan. Jadi saya pakai semua brand lah ya kan. Jadi Coba. tinggal finishingnya aja gitu loh ya kan. Klepnya berapa Om? Klepnya 2522. 2522. Iya. Oke. Lah terus untuk durasi Nokan AS sendiri, Om tentukan apa model kayak teman-teman kalau di liaran nih banyak nih yang cuma tinggal copy cam Oh gitu. enggak, saya bikin profilnya sendiri gitu loh. Bikin sendiri berarti ya? Bikin sendiri profilnya. Kalau untuk boleh tahu durasinya Om? Ya, Kisaran berapa nih Om? Saya sih mainnya di 270-an. 270. Iya. Kalau di back itu kan rata-rata liftnya 9, 10 gitu ya Om? Iya. Nah, kalau Om liftnya berapa Om? Kalau saya ini main liftnya di malah kalau mungkin ya kalau buat 200 sih liftnya yang tinggi punya saya ini main di 97. 9,7. 9,7. In outnya sama? Ya paling selisihnya 0,1 apa gitu ya kan. Tinggi mana? Tinggi in atau tinggi outnya? Saya sih mainnya tinggiin. Lebih tinggiin ya? Lebih tinggiin. Oke Om, terus untuk ini kalau teman-teman lihat nanti gue detailin motornya ya. Itu akinya pakai yang lithium atau pakai yang apa Om? Saya pakai lithium. Lithium keluaran dari? Ini sih jadi saya beli maksudnya produk Alpha Market lah ya. Juga ya. Jadi saya main ini yang karena ini buat drag ya. Jadi MAH-nya sekitar 7.200 saya rasa udah cukup kalau buat drag. Berarti kok 7,2 ampere berarti. Ya, Irit nggak Om? Maksud saya dia sampai dengan satu event ini seharian ini perlu ngecas gak? Nggak perlu ngecas kalau buat satu harian ini. Om pakein power up lagi gak? Saya malah pakai power down gitu. Oh, step down berarti. Step down. Ini ECU-nya pakai apa Om? Saya pakai Araser. Eraser. Iya, Eraser RC2. Kalau kayak Araser ini kan dia maksudnya untuk saat ini ECU yang paling kalau saya bilang paling canggih dan paling mudah lah di settingnya. Omnya disponsorin ya? Saya sih nggak disponsorin gitu ya kan. Sponsor dong. Cuman kalau saya pikir karena dia banyak peranti yang ngedukung gitu loh ya kan, kayak AFWA-nya dia ngeluarin juga, terus iMode-nya perangkat-perangkat yang lainnya tuh dia ngeluarin. Karena kalau bukan saya nyebutin yang lainnya ya kan, kalau yang lainnya kan kadang mereknya ketemu mereknya lain gitu. Jadi compare-nya buat itu agak sedikit
rumit. Kalau ini kan kita satu, ini udah produk Araser semua begitu. Oke, lalu ke bagian di pengapian setelah pakai racer, kuilnya pakai Saya pakai standar malah kuil. Kalau untuk injeksi, kalau saya pikir kuilnya lebih baik pakai standar bawaan motor. standar bawaan motor. Iya. Bukan copotan. Bukan copotan. Pokoknya apa yang ada di dia itu dipakai. Iya, ibaratnya original lah, original motor lah ya kan saya. Kan gini Om ya. Ecu udah ada yang racing nih. Iya. Yang standar pun Ecu kan bisa diinjek nih Om. Iya, di remap lah. Iya, udah di remap kan. Ah. Nah, ketika Om udah pakai Ecu Racing, kenapa nggak sekalian dibarengin aja Om itu? Kuilnya dipakein racing gitu. Oh enggak Mas, karena gini Mas, kalau saya lihat lah ya, maksudnya kalau injeksi ini beda sama karburator lah ya kan, sama CDI lah. Kalau injeksi ini dia semuanya kan pakai sensor gitu ya kan. Jadi apinya itu udah bisa dimaksimalin gitu loh ya kan. Nggak perlu maksudnya kayak pakai kuil racing atau apa gitu ya kan. Saya sih lebih percaya kuil standarnya gitu ya kan. Kalau ini kan cuaca ntar panas, Ya. ntar mendung. Ya kan tadi gelap, sekarang Ya. ini panas lagi. Penyesuaian lagi nggak di Ecu Om, misalkan untuk race? Ya kalau misalnya race kita biasanya sih lihat temperatur lah ya kan. Kayak humidity-nya berapa, paling kita nanti ngerubahnya di area spark angle-nya atau di pengapiannya, di apinya gitu. Ignition-nya betul. Iya, ignition-nya. Derajatnya itu ya? Derajatnya kita main di situ. Kalau dari bobot magnetnya Om, Ah. Om ringanin. Iya, dari Berapa bobot magnet. Ini magnet saya pakai sekitar 650. 650. Terus untuk di rumah kopling, Ya. apa ada perubahan juga Om? Ada rumah kopling kita pakai yang 5 per lah ya kan, karena Kaki 5. karena apa ya, powernya kan kalau saya lihat nih, power misalnya udah di atas 30 horsepower itu Ini berapa terakhir di dyno HP-nya? di Deno saya sih main di 35 horsepower, 35 HP. 35 HP. Jadi membutuhkan transfer tenaga biar nggak sia-sia gitu maksudnya. Betul. Diganti itunya tuh. Kampasnya pakai apa Om? Kampasnya saya pakai originalnya Mas. Pakai orinya Om? Ya. Nggak gosong-gosong nggak Om? Aman Nggak, pokoknya? aman. Kalau nggak optionnya kita pakai punya R25 lah. Dia plug and play ya Mas? Plug and play. Sama aja. aja. Apa nggak lebih tebel? Mungkin lebih tebal karena apa, basicnya R25 kan dia standar juga cc-nya udah lebih besar lah, 250 cc, pasti otomatis material kampasnya lebih bagus dong daripada yang 150 cc gitu. Ntar Mas, ngiring lo. Oke, lanjut di sistem pendingin nih Om. Ya. Ini motor begitu kapasitasnya dinaikin, begitu cc jadi gedein, kompresnya udah pasti padat. Panasnya kan pasti lebih ningkat nih motor. Betul. Terus untuk di radiatornya itu, apakah Om sesuaikan apa tetap pakai orinya? Ya, kita sesuaikan pakai radiator yang lebih besar karena apa ya kan, semakin cc besar pasti butuh pendinginan yang lebih ekstra. Jadinya saya pakai radiatornya Inapro. Iya. Dia dimensinya berapa sih Om? Atau gini, dari standarnya ya, naik berapa persen? dari standarnya itu bisa naik sekitar 30%-an lah. 30%? 30. Ditambahin ini lagi nggak Om? Supaya muter tuh fuel pump elektrik, water pump elektrik. Saya motor saya ini masih benar-benar simple kalau dibilang ya kan. Saya masih pakai water pump standarnya original. Water pump original. Jadi dia nggak ya berharap putarannya cuma dari mesin aja berarti? Iya. Nggak ada ditambah karena untuk sekarang saya ibaratnya masih cari, masih percaya dari power mesin dulu gitu loh ya kan. Kalau yang lain itu kan perangkat lah ya kan. Otomatis kalau misalnya kita nanti tambahin itu pasti lebih bagus begitu. Nah, terus untuk rangka, ini rangka ubahan apa orinya? Sepertinya sudah diubah. Ya, rangka ini saya bikin sama Disframe Yogyakarta. Oh, Mas Hardis. Dia rubah sesuai. Ini requestan Om bentuknya kayak begini. Apa dia yang ngajuin konsep? Dia yang ngajuin konsep. Saya bilang saya mau rangka nih bebek 200. Dia kan udah banyak riset rangka. Terus akhirnya dibikinin yang seperti ini begitu. Ini prestasinya atau gini deh, time tercepat yang pernah Om raih dengan motor ini berapa Om?
Lagi paling bagus sih maksudnya gini loh, di Ganduro itu 69 temnya. Iya 69. Waktu itu siapa yang bawa? Adit Koko. Hari ini bukan dia juga. Bukan, karena ini saya senengnya gini Mas, saya ini lagi cari maksudnya setup pembalap lah ya kan. Motor saya ini alhamdulillah, maksudnya banyak pembalap yang naikin, alhamdulillah juara gitu loh Mas. Ya mungkin Kalau saya naikin belum tentu Mas. Nanti kan bukan joki. Jadi saya lagi maksudnya kita sama-sama lah maksudnya nyari buat prepare buat tahun depan. Saya rencananya kan saya sama bos saya mau ikut full seri drag back ya kan. Jadi Full seri drag back untuk di GTR aja atau keseluruhan di Jawa? untuk keseluruhan yang jelas sih event nasional gitu. Oke, berarti tingkatnya udah ke Jurnas lah ya. Iya betul. Ini kan rangka ini kan berarti kolaborasi lah katakanlah ya. Iya betul. Nah kalau misalkan dari pertama kali itu rangka jadi sampai dengan hari ini dibawa nggak pernah ada revisi? Ada sih revisi. Nah, itu revisi di mana? Jadi revisi di bagian belakangnya aja. Jadi Subframe? Subframe belakang itu tadinya terlalu tinggi. Jadi joki itu buat maksudnya terlalu posisinya dia itu terlalu neken ke depan. Terlalu gitu. nungging ya? Terlalu nungging. Jadi kita revisi di situ sama Mas Hardis diturunkan sedikit. Berapa senti Mas dituruninnya tuh? Iya kurang lebih 1 senti lah. 1 senti ya? 1 senti. Nah ini untuk arm sendiri kan udah Almu ya? Ya. Tapi kalau rangkanya kan bukan Almu nih Mas. Betul. Rangkanya besi kan? Besi. Karena regulasi 200 sekarang kan rangka masih harus wajib besi gitu. Betul yang FFA ya? Ya. Kalau yang tune up dia harus wajib masih besi Wajib ya? besi begitu. Nah kalau misalkan armnya nih Almu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, arm Almu nggak apa-apa. Yang lain maksudnya nggak masalah gitu. Kan sekarang gini Mas, kalau saya pikir semua kan tergantung bobot juga ya kan. Kalau kayak ke Jurnas bobotnya ada yang 120, ada yang 115 gitu. Jadi kalau saya sih pandangan saya Mas ya, Almu sama ini nggak masalah lah ya kan. Almu sama besi yang penting bobotnya sama gitu loh. Karena kita mau memajukan dunia otomotif Indonesia gitu ya kan buat yang lain. Oke. Lalu kalau panjangnya arm ini pakai rangka armnya bawaannya si MX sendiri. Ini modifan? Jadi saya pakai punya ini MX yang 5 speed itu. Jupiter MX lama. Oh iya, MX banci ya. Ya, yang MX belum banci. kopling ya. Iya, betul. Kenapa Om pakai armnya yang itu? Karena dia lebih slim Mas. Kalau yang punya MX dia kan lebih gede. Jadi lebih gede, lebih panjang gitu loh ya kan. Jadi sayanya ini lebih pas lah sama dia punya frame begitu. Dari poros tengah? Ya. Lebih panjang. Lebih panjang yang MX sama yang MX ini lebih pendek. Malah lebih pendek ya? Malah lebih pendek. Berarti Om nyari lebih pendek berarti? Iya. Oh gitu. Sok sendiri pakai apa Om? Sok ini saya pakai ini sok yang murah lah, made in Thailand lah ya kan. Sok murah made in Thailand, tapi yang penting kan kegunaannya Om. Iya betul. Kiranya kegunaannya aman gitu ya. Tinggal disesuaiin aja kan. Dia adjustable kan Om, bisa ya bisa adjustable. Terus gini Om, sama untuk di pengereman wajib kan ini kan? Ya, karena ini betul. untuk kan wajib kan? Betul. Depan ada, belakang ada? Ya, depan ada, belakang ada. Saya belakang masih pakai tromol. Kalau depan saya master rem udah pakai RCB. Ini ada pertanyaan yang kadang-kadang menjadi ya kadang setiap mekanik itu kan beda-beda ya Om. Iya betul. Untuk ban, kenapa Om mengikuti aturan main yang ada dikecilin? Apa nggak dia lebih baik bannya lebih lebar ya tapaknya Om? Ini kan terlalu kecil nggak sih? Jadi begini, kalau menurut saya kan, kalau semakin lebar dia kan napaknya semakin maksudnya semakin banyak lah traksinya. Jadi semakin banyak. Jadi motor kalau misalnya traksinya terlalu banyak juga dia yang penting itu kalau saya lihat motor itu dibawanya nyaman gitu loh, dibukanya nyaman gitu ya kan. Tetap nempel gitu ya. Karena kalau semakin lebar otomatis kita kalah di top speed. Jadi napak yang ke aspal itu lebih banyak. Untuk nahan lah ya. Untuk nahan gitu. Jadi harus benar-benar pas gitu. Ini kalau perubahan spek mesin dari yang terakhir di Ganduro dapat best time tuh. Best time-nya dia maksudnya. Sama sekarang ada ubahan lagi nggak? Ada. Saya ubahan. Jadi saya bermain sekarang ini kayak saya lagi coba ini piston baru. Baru pistonnya. Jadi bedanya apa bentuknya, profilnya, bentuk jenongnya. Jadi saya lagi main di area ruang bakar lah ya kan. Saya lagi
Squeeze-nya. Iya, menyesuaikan, maksudnya menyesuaikan dia punya ruang bakar, karena saya bahan bakarnya pakai bensol, beda sama orang-orang udah pakai VV ya kan, yang lebih mahal gitu. Ini emang kompresinya berapa? Saya kompresi ini 15.5. 15.5 masih aman ya pakai bensol ya? Oh, aman. Berarti kalau yang lain lebih tinggi dong? Oh, lebih tinggi, apalagi yang VV itu lebih tinggi pasti gitu ya kan. Ya kira-kira gitulah teman-teman. Mudah-mudahan ini motor ketemu settingan terbaik. Amin. Biar pulang pada bawaan, Amin, ya kan? amin. Nggak kosongan gitu maksudnya. Ya, betul. Terima kasih ya Om. Oke, sama-sama.